Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vivi Febrianingrum, analis pengelolaan keuangan APBN. Hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas individu 1, agenda 3, yaitu penerapan manajemen dan smart ASN di Biro Keuangan dan BUMN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi isu atas 3 isu yang perlu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi isu utama. Yang pertama yaitu kurangnya kejelasan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan di Kementerian PKP. Biro Keuangan dan BUMN di Kementerian PKP tidak memiliki data pendapatan untuk mengetahui pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun dan potongan pajak PPh 21 yang telah dipotong pada masa Januari sampai dengan November tahun 2025. Isu yang kedua yaitu belum tersedianya bimbingan pembuatan surat perintah pembayaran atau SPP di aplikasi Sakti oleh Biro Keuangan dan BUMN. Di Biro Keuangan dan BUMN belum tersedia mentor maupun komentor yang secara khusus memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan SPP di Sakti. Isu yang ketiga yaitu belum tersedianya kalender kerja dari Biro Keuangan dan BUMN untuk seluruh unit eselon 1. Di sini belum tersedianya kalender kerja dari Biro Keuangan dan BUMN sebagai acuan unit eselon 1 dalam mengumpulkan rekon gaji, rekon tunjangan kinerja, dan laporan terkait secara tepat waktu. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dampak isu. Yang pertama yaitu kurangnya kejelasan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan di Kementerian PKP. Apabila tidak dipecahkan, ini akan membuat adanya potensi terjadinya kurang bayar PPh 21 yang merugikan negara maupun pegawai. Kemudian adanya resiko sanksi administrasi akibat keterlambatan setor pajak. Yang ketiga yaitu menurunnya akurasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kaitannya dengan smart ASN dan manajemen ASN yaitu kita wajib membangun jejaring koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan kejelasan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan di instansi Kementerian PKP. Isu yang kedua yaitu belum tersedianya bimbingan pembuatan SPP belanja pegawai di aplikasi Sakti modul pembayaran. Apabila hal ini tidak dilakukan atau tidak dipecahkan masalahnya akan berdampak pada satu, pegawai baru atau yang belum familiar mengalami kesulitan teknis. Kemudian yang kedua ada potensi kesalahan input sehingga meningkatkan atau memperlambat proses pembayaran. Yang ketiga yaitu kualitas data dan akuntabilitas dokumen keuangan berkurang. Yang keempat, transfer knowledge tidak berjalan dengan baik. Sebagai ASN kita perlu berperan aktif dalam memberikan informasi atau konten yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selain itu, sebagai ASN kita perlu memberikan informasi atau konten secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Isu yang ketiga, belum tersedianya kalender kerja dari Biro Keuangan dan BUMN sebagai acuan untuk seluruh unit eselon 1 dalam mengumpulkan rekon gaji, tukin, dan lain-lain secara tepat waktu. Hal ini apabila tidak dipecahkan akan berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan anggaran. Kemudian ada keterlambatan penyusunan laporan keuangan serta menurunnya kualitas tertib administrasi. Sebagai ASN, kita dapat berperan aktif untuk berbagi informasi yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selain itu, kita juga bisa memberikan konten atau informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Di sini kita akan melakukan penulisan isu atas 3 isu utama untuk menemukan isu yang paling prioritas. Nah, di sini kita menemukan bahwa isu nomor 1 yaitu kurangnya kejelasan dan keseragaman data pendapatan serta potongan pajak PNS penugasan lintas instansi itu menjadi isu prioritas yang wajib kita lakukan atau kita cari permasalahan dan penyelesaiannya. Pemilihan isu nomor 1 tersendiri itu kita putuskan karena satu, adanya dari sisi aktual, isu ini merupakan permasalahan baru yang sangat krusial. Karena hal ini muncul karena kementerian kami baru terbentuk. Selain itu, dari sisi problematik, ini menyulitkan perhitungan dan rawan menimbulkan kurang bayar pajak. Dari sisi kekalayakan, isu ini berdampak pada ASN yang bertugas lintas instansi. Dari sisi kelayakan, solusinya yang bisa kita berikan yaitu jelas dan praktis melalui penyusunan draft, surat koordinasi, dan Excel perhitungan untuk PPh 21 menggunakan TR. Penyebab isu nomor 1 yang sudah ditapis, yaitu yang pertama, kurangnya kejelasan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan di Kementerian PKP disebabkan karena data penghasilan dan pajak PNS penugasan tidak hanya berasal dari internal Kementerian PKP, melainkan juga dari instansi induk tempat pegawai tersebut sebelumnya bertugas. Kemudian yang kedua, yaitu keterbatasan pengalaman dan sistem pendukung di Kementerian PKP dalam mengelola isu ini, mengingat Kementerian PKP baru terbentuk pasca pemisahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Analisis permasalahan, kurangnya kejelasan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan di Kementerian PKP dengan metode Fishbone. Dari sisi manpower di sini terlihat bahwa ada penyebab yaitu belum terbiasanya menangani isu, kemudian kurangnya pemahaman teknis serta minimnya koordinasi. Dari sisi metode itu ada alasan bahwa belum ada format baku untuk pelaporan. Dari sisi measurement itu ada penyebab disebabkan karena tidak ada validasi silang antar kementerian dan lembaga, lalu tidak ada monitoring bulanan untuk data pendapatan dan pajak yang telah dibayar.
Dari sisi lingkungan, terdapat masalah yaitu koordinasi lintas instansi masih terbatas, kemudian Kementerian PKP adalah kementerian baru, lalu tekanan waktu menjelang akhir tahun. Dari sisi mesin atau teknologi, ada permasalahan yaitu aplikasi belum terintegrasi. Dari sisi material atau informasi, terdapat masalah yaitu perbedaan format data antara kementerian lembaga, serta data dari instansi asal tidak lengkap. Kemudian yang terakhir yaitu keterlambatan penyampaian data, yang menyebabkan kurangnya kejelasan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan di Kementerian PKP. Rekomendasi pemecahan masalah atas kurangnya kejelasan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan di Kementerian PKP. Yang pertama yaitu menyusun draft surat yang bertujuan untuk meminta rincian pendapatan dan potongan pajak secara lebih jelas dan seragam ke instansi induk, kementerian atau lembaga asal PNS penugasan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data pendapatan dan potongan pajak PNS penugasan lintas instansi yang jelas dan lengkap serta seragam yang bekerja di Kementerian PKP. Kemudian yang kedua yaitu membuat Excel percontohan perhitungan PPh 21 dengan metode TER sebagai alat bantu yang praktis untuk menghitung kurang atau lebih bayar pajak akhir tahun. Sehingga nantinya akan bisa lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini juga perwujudan ASN yang kompeten, akuntabel, adaptif, sesuai dengan konsep Smart ASN dan prinsip manajemen ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman. Terima kasih.